Shalom, jumpa lagi di hari yang baru, Sabtu 27 Mei 2023, dan bertemu lagi dengan Sabda Pagi Gemim Sior Winangun. Sebelum kita mulaikan aktivitas di hari ini, mari kita membaca merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Sebelum kami melangkah di hari ini, kami mohon tuntunan firman-Mu supaya kami senantiasa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama-Mu ya Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Tema di hari ini, pemilihan dengan undian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa bagian Alkitab yang menginformasikan tentang buang undi dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Biasanya berhubungan dengan penetapan sesuatu atau seseorang untuk posisi tertentu. Juga untuk menentukan langkah atau cara selanjutnya yang akan ditempuh. Apakah membuang undi masih relevan untuk zaman sekarang ini? Jawabannya adalah praktik membuang undi disebut 70 kali dalam perjanjian lama dan 7 kali dalam perjanjian baru. Kata undi itu sendiri dalam bahasa Ibrani disebut goral. Artinya adalah sebuah batu kecil yang digunakan untuk praktek membuang undi. Praktek membuang undi paling sering dilakukan sehubungan dengan pembagian tanah ketika bangsa Israel dibawa ke kepemimpinan Yosua. Kita dapat lihat itu dalam Yosua 14 ayat 21. Sebelumnya Tuhan Allah juga memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuang undi dalam Bilangan 26 ayat 55, Bilangan 33 ayat 54, 34 ayat 13, 36 ayat 2. Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel membuang undi untuk mengetahui kehendaknya di dalam hal-hal tertentu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, namun perlu diingat bahwa cara mengambil keputusan dengan membuang undi dicatat Alkitab terakhir kali dilakukan pada saat pemilihan pengganti Rasul Yudas Iskariot. Tapi dalam kondisi tertentu dan keadaan yang mendesak, membuang undi dapat dilakukan dengan tahapan seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai 26. Gereja kita juga dalam situasi dan kondisi tertentu, pemilihan pelayan khusus dilakukan dengan cara mencabut undi setelah melalui suatu proses tahapan pemilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang terpenting untuk diingat bahwa undian untuk mencari keuntungan tanpa bekerja adalah judi. Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, main dadu, main kartu. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan lagi kami bagaimana kami mencari cara yang bijaksana untuk menentukan dan memutuskan satu pilihan dalam hidup kami, tanpa mengabaikan apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Maka biarlah Tuhan terus menuntun kami dengan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan perkenankan bagi kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudaraku, dari Puncak Gemim Sion Winangun, Sabda Pagi disiarkan setiap hari, dan biar ini boleh berkenan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.